Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Lapsa TV, hari ini kita akan mencoba bincang-bincang dengan Profesor Yusni Sabi yang sudah hadir bersama kita pada pagi yang berbahagia ini, atau kapanpun lah kita semua menonton, mau pagi, siang atau malam. Tapi hari ini kita akan berbincang tentang satu hal yang menurut kami sangat penting dan sangat menarik untuk kita semua, yaitu tentang bekerja, ya, tentang bekerja. Apa sebenarnya bekerja? Bagaimana hubungan bekerja dengan agama? Seringkali orang mengatakan bahwa bekerja itu adalah urusan dunia, tidak perlu kita terlalu banyak bekerja karena itu urusan dunia. Kita harus lebih memperhatikan kehidupan di akhirat, sehingga bekerjalah sedikit saja. Nah, apakah sebenarnya bekerja itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, sehingga bekerja itu betul-betul menjauhkan kita dari agama? Ataukah dengan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja sungguh-sungguh itu bagian yang penting atau bagian yang memang dianjurkan oleh agama? Teman-teman sekalian, sekarang sudah ada bersama Profesor Yusni Sabi, guru kita semua, dan kita akan bincang-bincang bagaimana sebenarnya bekerja dan bagaimana anjuran Islam untuk bekerja. Mungkin ini akan memotivasi kita untuk terus bekerja tanpa harus memikirkan bahwa ini adalah bertentangan dengan kepentingan agama. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini, Prof, ada banyak sekali orang menganggap bahwa bekerja itu sebenarnya adalah urusan duniawi, urusan yang tidak penting. Jangan banyak sekali bekerja, itu urusan dunia. Harta kita tidak bawa ke akhirat. Yang penting adalah beribadah, berzikir kepada Allah. Nah, Prof, kira-kira apa sebenarnya bekerja dalam Islam? Apakah itu memang tidak penting atau tidak sesuai dengan ajaran agama? Gimana, Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Terima kasih Pak Syed Ihsan Sadikin. Apa yang dapat saya pahami, bahwa agama Islam adalah agama yang paling seimbang, terutama sekali antara iman dan amal soleh, antara belief dan works, antara keyakinan dan realisasi keyakinan. Oleh karena itulah selalu saja dalam Al-Quran itu digandingkan innalladzina amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Di mana orang tahu kita beriman atau iman kita benar? Realitasnya di amal saleh. Itu yang penting sekali, ya. Iman, amal saleh. Dia paket selalu begitu, saya gandeng dia. Tidak bisa, tidak ada iman saya beriman saja. Tidak bisa. Amal yang disebut orang beriman dapat dia tunjukkan kepada kita, kepada lingkungannya, bahkan kepada Allah, amal salehnya bagaimana. Nah, oleh karena itulah tidak ada istilah saya sudah pensiun, tidak ada saya nggak ada jabatan, jangan saya ini lemah, tidak ada, ya. Selesai, tidak ada istilah saya faidza faraghta fansab. Selesai satu kerja lagi yang lain. Wa ila rabbika farhab, tapi jangan lupa apapun yang engkau lakukan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bahwa kerja kita adalah realisasi daripada iman kita yang benar. Oleh karena itulah kenapa termasuk ajaran pertama sunnah Nabi itu harus hijrah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Makkah kan negeri suci benar, tapi Anda Muhammad tidak maksimal hijrah. Hijrah ini bagian daripada etos, ingin berbuat lebih banyak, lebih besar, lebih penting, lebih berkesinambungan. Jangan lupa, di sanalah bisa sempat berfikir, bisa bebas daripada intimidasi. Nah, oleh karena itu juga maka Imam Asy-Syafi'i ini ingat sekali saya dalam sebuah madah beliau kan, ma fil muqami lidhi aqlin wa dhi adab min rahah fada'il awtana waqtarib safir tajida'i wa dhanna amman tufariqu. Orang-orang beradab itu, orang yang berbudaya itu, orang yang berperilaku baik tidak pantas hanya tinggal di tempatnya saja, tidak ada aktivitas apa-apa, tetapi dia hendaknya itu bepergian merantau. Makanya Imam Asy-Syafi'i safir, ingat itu amar kan perintah, merantaulah Anda. Nggak, coba kita semua yang ada di sini. Kenapa kita bisa di sini? Karena kita sudah merantau. Coba Anda di kampung Anda, beliau di kampung sana. Saya kira paling-paling nanti kepala lorong, paling tinggi kepala lorong. Tapi kepala lorong pun harus sudah pernah keliling kampung kan, pernah pergi ke kecamatan lain. Nggak bisa juga
belum lagi jadi kesyik dan sebagainya, belum lagi jadi camat itu harus pernah keluar kan, di luar kabupaten. Begitu. Jadi merantau itu adalah suatu amar yang saya kira. Dan kenapa kenapa ada Islam di Aceh, di Indonesia sekarang? Adanya orang merantau. Adanya orang merantau. Ada orang merantau dari sana, merantau kemari. Dari Arab yang merantau ke Iran, ke India, ke Yaman, dan sampai kemari. Jangan lupa, jadi bepergian itu sendiri bahagian daripada usaha. Ketika tidak cocok di sini, cocok di sana. Maka lahirlah ada yang nama istilah Islamic ethics, etos Islam. Kita selalu yang sering mendengarkan Christian ethics, benar. Jadi ada atau Protestant ethics, sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber, ya, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dan sebuah buku Max Weber, ya kan. Etos Protestan dan spirit kapitalisme, spirit ruh. Jadi bukan kapitalisme, bukan, tidak ada niat di sana, tapi spirit kapitalisme di situ. Apa maksudnya? Bekerja dan berhemat. Bekerja apapun. Jadi amal soleh itu, yang disebut dengan amal soleh itu disebut dengan masuk surga itu apa yang sudah kita kerjakan, seberapa kebaikan kita. Itulah maksud yang etos kerja, etos etik. Nah, oleh karena itu juga kita kerja. Nah, dalam agama kita cobalah bagaimana kaitannya antara iman kita, ubudiyah kita itu dengan etos kita ini. Ketika diwajibkan salat, oke, baik. Untuk salat kan perlu pakaian. Tutup aurat, pakaian harus bersih, harus sopan, harus baik. Nah, di mana kita dapat itu? Siapa yang beri? Tidak ada. Usahakan sendiri. Nah, timbul lagi nanti ada yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan biasakan. Ingat, mengemis itu sesuatu yang sangat-sangat tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Yadul ulya, usahakan Anda orang memberi, bukan orang yang menerima. Jadi bekerja sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk membangun sebuah komunitas yang lebih besar. Itu yang lebih penting lagi, bahwa karena bekerja untuk mula-mula itu untuk kita kan, kita sama dengan makan kita dulu kan, begitu. Ini kan bekerja juga sudah ada makanan, tapi juga bagaimana orang lain, bagaimana kita bangun peradaban. Ya, kalau hanya masing-masing mengurus dirinya sendiri, peradaban tidak muncul. Oleh karena itulah, ingat, jadi adanya syu'uban, ya, bangsa, kelompok, qabaila, suku-suku, kabilah-kabilah. Kalau sekarang ada provinsi-provinsi, ada kabupaten, ada partai, tapi li ta'arafu. Ta'arafu ini kan usaha, saling berusaha untuk supaya kita ini saling menghormati, saling mencintai, saling kenal, saling respect. Ini penting sekali. Dan ini juga bahagian daripada etos kan, bahwa makanya rahmatan lil alamin, yang misi Nabi Muhammad yang dibebankan oleh Allah kepada Muhammad itu, misi utama rahmatan lil alamin ditunjukkan oleh etos kerja kita dalam membina hubungan antar manusia, ya, antar peradaban, antar bangsa, antar agama. Seberapa kita ini, Prof, sekarang ada banyak sekali jenis pekerjaan, dan itu semua pekerjaan seperti kita katakan tadi, mungkin saja niatnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi untuk dirinya, tapi juga untuk disumbangkan kepada orang lain. Nah, apakah dalam agama, dalam Islam khususnya, itu mengatur sebenarnya seperti apa saja pekerjaan yang boleh kita kerjakan, atau ada nggak aturan-aturan pekerjaan ini nggak boleh kita kerjakan walaupun mendapatkan banyak uang misalnya? Itu bagaimana, Prof? Selama tidak ada larangan. Ingat, ini bidang muamalah namanya. Muamalah, ingat. Ubudiyah itu jangan kerjakan kalau tidak disuruh, tidak ada contoh. Muamalah, kerjakan apa saja kecuali ada larangan. Ini prinsip dulu. Oleh karena itu, disitulah kita main. Disitulah perlu akal, perlu budi, perlu kebiasaan, adat istiadat. Bisa saja misal kita di satu kampung, satu wilayah, satu masyarakat tidak sopan, misalnya kita ini bersalaman, jangan bersalaman. Di tempat lain itu tidak sopan kita berpelukan ketika bersalaman, jangan kerjakan itu. Ini penting sekali. Al-adatu kan muhakkamah kan. Jadi demikian juga dalam hal kerja. Ada kala ya buat orang tertentu di tempat tertentu, ya kalau itu tidak cocok buat kerja buat dia, jangan kerjakan itu. Jangan. Ini kan tidak ada apa-apa. Jangan. Ya, ingat, kita juga apalagi ketika seorang itu berstatus sebagai orang yang dihormati, teladan di kampungnya itu, dia bisa merubah perilaku, tapi
itu pun harus pelan-pelan. Jangan juga dia itu memelihara kalau ada elitisme di sana, kan ada elit, enggak boleh ini kan orang ningrat, enggak boleh kotor tangannya, enggak cocok kerja itu. Memang bisa saja buat pertama kali, tapi enggak bisa. Ini kita ini karena kemana-mana, misalnya bagaimana seorang dosen pantaskah jadi tukang kayu, tukang semen, bagaimana? Ingat, jangan lupa ini penting sekali. Bagaimana ini sudah sekolah di kampus Darussalam ini sudah S3, tapi dia sekarang nggak cukup SPP, harus kerja misalnya, tapi yang ada cuma kerja bagian aduk semen, bagaimana? Ada apa boleh buat kan begitu. Selama apalagi kerja-kerja itu tidak menimbulkan kemudaratan, menghasilkan untuk kebaikan dan sebagainya, dan tidak ada di situ ada maksiat. Tidak ada boleh ada maksiat di setiap pekerjaan itu. Ini yang intinya boleh. Prof, belakangan ini muncul sebuah flyer atau sebuah gambar di media sosial yang mengatakan seperti ini, Prof. Kalau bekerjalah dengan umat Islam saja, tidak perlu bekerja dengan yang non Muslim, karena bekerja dengan umat Islam lah yang akan membangun ekonomi umat. Prof, sebenarnya apakah bekerja itu harus sesama Islam, atau apakah agama melarang kita bekerja dengan orang lain, orang yang berbeda secara agama? Itu gimana, Prof? Apa saja batas-batasnya? Tidak ada, selama dia untuk kebaikan, selama untuk kemaslahatan, selama untuk manfaat, dengan siapa saja kita boleh bekerja. Ingat, bahkan itu sangat prinsipil ya kan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ingat, itu kan berbeda-beda bangsa, beda suku, beda agama, bahkan saling kita kenal, saling respect, kita kerja sama. Nabi pun juga kan begitu juga kan. Ingat begitu kan, contoh sudah ada di mana-mana sejak Nabi Muhammad sudah ada. Bagaimana itu? Ingat, Nabi itu kan bahkan itu ingat suatu kasus ya, musim paceklik. Jadi ada pedagang pulang dari Syam membawa pakaian. Keluarga Nabi memberitahu, ya Muhammad, ya Rasul, ini kita nggak ada pakaian kali ini. Bagaimana? Nggak bisa, kita duit pun nggak ada, terulah bahasa sekarang. Apa nggak bisa kita pinjam utang dulu, ada pedagang sana. Oke, ya cocok, setuju. Nabi memutuskan stafnya, pembantunya untuk berutang, nanti ketika ada kemudahan kita bayar. Bahkan sampai di sana si pedagang itu nggak kasih, mungkin sedang laris-larisnya, ya sudah apa lebat, berutang saja pada. Dan ingat, jangan lupakan siapa di antaranya kan ada yang sampai meninggal dunia pun baju busnya kan dalam gadai kepada non muslim juga, jadi nggak ada apa-apa saya kira. Yang kedua juga dari segi aspek dakwah, ini yang kadang-kadang kita selalu saja salah memahami. Bagaimana melihat non muslim? Hai muslim, hai mukmin, bagaimana Anda melihat non muslim? Tidakkah itu semua calon muslim? Tidakkah itu calon mukmin? Yang sudah mukmin memang mukmin, yang sudah muslim memang muslim. Tapi yang non, tidakkah pernah Anda mengingat bagaimana Nabi dulu berkomunikasi dengan siapa dulu? Berapa orang Islam di sekitar Nabi? Tidak ada satupun, kan cuma Nabi. Tapi mula-mula Khadijah, Ali, Abu Bakar, kan semua itu. Kenapa mereka itu tertarik? Karena kebaikan, karena adanya anggapan mereka itu calon muslim ke depan. Kenapa bahkan Nabi ketika dianiaya atau dilempar, buat sakit ketika beliau ke Taif, ya kan, pergi ke Taif kan, bahkan beliau itu tidak mau. Kan ada sebuah hadis mengatakan, bagaimana kata malaikat, engkau ini sudah dianiaya di sini, bagaimana kalau kita minta kepada Tuhan supaya menghancurkan mereka? Nabi kata, jangan sama sekali. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bahkan beliau mendoakan kepada Allah, berikan hidayah kepada umat bangsaku ini, kaumku ini, karena mereka belum paham. Coba dan bayangkan ketika mereka paham kan begitu. Jadi begitu. Jadi cara melihat saja. Jadi bagaimana etos, inilah etos, ethics. Ethics, etika, ya, perilaku kita, bagaimana melihat orang lain. Jangan ada ya saya kira orang yang mukmin tetap melihat orang lain itu beriman atau akan beriman. Begitu. Jangan pernah ada negatif persepsi atau anggapan negatif. Ini jahat sekali. Jangan itu. Walaupun apapun dia akan jadi teman saya kemudian, akan jadi mitra saya kemudian. Begitu saya kira harus begitu. Nah,
Inilah yang nama innama bu'atstu li utammima makarimal akhlak. Misi Nabi perilaku yang baik, akhlak termasuk akhlak pada siapa saja, kepada makhluk hewan pun akhlaknya, apalagi manusia. Apapun agamanya, apapun bangsa, saya tidak ada kecuali kalau dia itu sudah nyata-nyata menunjukkan permusuhan. Dan itu pun jangan lupa berapa banyak musuh yang dengan penanganan yang baik musuh itu kemudian dia juga menjadi mitra kita. Nah, bagaimana ini saya harapkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang seiman, marilah bagaimana kita melihat orang lain ya, bahwa itulah calon menjadi mitra kita bersama kita, insya Allah, kalau kita mampu menanganinya. Baik, Prof. Jadi intinya adalah bahwa bekerja itu sebenarnya adalah bagian dari ibadah juga. Jadi bukan terpisah bahwa ini ibadah, ini bekerja untuk urusan dunia, ibadah adalah untuk urusan akhirat. Tapi dalam bekerja pun sebenarnya adalah bagian dari ibadah, dan itu urusannya juga kepada akhirat. Prof, kalau kita lihat umat Islam saat ini, sering sekali umat Islam secara ekonomi itu di bawah. Nah, sebenarnya apakah dalam agama itu mendorong umat Islam sebenarnya untuk harus di atas menjadi pengayom bagi manusia secara keseluruhan? Misalnya bantuan-bantuan ekonomi itu harusnya dimotori oleh umat Islam. Apakah itu untuk umat Islam atau untuk non-Muslim atau untuk manusia secara keseluruhan? Baik, yang pertama dulu pernyataan tadi antara ibadah dan atau iman dan kerja. Ingat bahwa bekerja itu realisasi daripada iman. Bekerja yang benar menunjukkan Anda punya iman yang benar. Bekerja yang benar, tidak bohong, tidak menipu, disiplin. Itu kan cara-cara etika kita di dalam berperilaku, realisasi daripada kita iman. Bagi orang yang berimannya benar, maka dia akan bekerja dengan benar. Dia akan tidak menipu, tidak akan korupsi, tidak akan terlambat, tidak akan membohongi, tidak akan menciptakan fitnah. Itu artinya kalau ada orang-orang yang bisa itulah namanya dia itu imannya benar, kepercayaannya benar. Kalau dia dalam realisasi kerjanya tidak benar, hati-hati, jangan anggap dia dia itu tiap hari saya lihat salat, dia sudah mundar-mandir naik haji, hati-hati. Ketika ada perilaku yang tidak benar, hati-hati, jangan-jangan ini cuma kamuflase saja. Nah, ini yang hati-hati sekali. Jadi ingat bahwa bekerja yang benar adalah realisasi daripada iman yang benar. Nah, yang kedua berkaitan dengan bagaimana kualitas masyarakat muslim kita dunia. Nah, inilah hati-hati sekali. Maka yang pertama sekali para pemimpin muslim, apakah pemimpin agama, pemimpin spiritual, pemimpin politik, pemimpin negara, ini harus memikirkan apa sebab. Padahal retorika kita, ungkapan kita selalu kita hafal, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi, enggak ada lebih tinggi di atasnya. Yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih rendah, lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa ini tidak? Berarti ada kebijakan, kan? Ada sikap, ada perilaku, ada attitude yang tidak benar. Karena nggak mungkin Tuhan kok siapa yang kerja keras, kan? Coba bayangkan yang di Banda Aceh sini. Siapa yang disebut orang kaya disebut orang miskin. Yang kaya siapa? Pergi ke Medan, orang kaya itu siapa? Pergi ke Jakarta, yang kaya itu siapa? Apakah itu yang jadi begitu. Nah, jangan-jangan ya kan mereka itu telah benar dalam bekerja. Ya kan? Kita tidak benar dalam bekerja. Nah, kenapa? Karena ini hak, kesempatan diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sama tanah, sama udara, sama angin, sama sinar matahari, kan semua sama. Tapi kan ada orang yang lebih sehat, ada orang lebih makmur, ingat, berarti ada. Okeylah takdir, tapi takdir itu kan tidak bisa ditakdir semuanya. Takdir itu sudah dimulai dengan ikhtiar. Takdirnya takdir miskin, takdir kaya. Mereka itu pilih takdir kaya, kan begitu. Dia usahakan, dia robah takdir miskin ini. Mereka sudah capek, kalau mereka itu pendatang, maka sudah cukuplah kami miskin di negeri kami. Kami sekarang akan kerja keras, akan jadi makmur. Kan? Ini yang perlu disadari. Oleh karena itu, saya kira ini, cobalah kalau sebenarnya kita sadar benar-benar bagaimana kaitan iman dan amal, itu maka muslim tidak patut sebenarnya itu menjadi orang-orang yang
orang-orang pinggiran, orang-orang kelas 4. Jangan lupa, ingat. Kalau juga kita melihat, ya, kalau kita mau banding-bandingkan bagaimana masyarakat Muslim yang berada di beberapa tempat, ya kan, ingat dulu di Malaysia itu Muslim itu yang paling miskin, tapi kemudian diolah oleh para pemimpinnya. Nah, sekarang sudah hampir berimbang. naik. Nah, ya, hampir berimbang. Walaupun tidak berimbang, tapi sudah beda sekali. Dulu tidak ada namanya orang kaya Muslim di Malaysia. Sekarang sudah banyak konglomerat, banyak perusahaan-perusahaan besar. Pergilah kita itu misalnya ke Afrika Selatan. Di sana ada 3 macam, ya. Ada orang Eropah, ada orang asli pribumi, ada orang Muslim yang asalnya pendatang. Maka kita lihatlah yang orang Eropah tetap masih di atas, ya. Tetapi yang pribumi ini mereka itu tetap di bawah. Tapi Muslim sudah kelas menengah. Ini karena apa? Jadi tokoh-tokoh mereka itu pejuang, datang ke sana itu berjuang, bekerja. Jadi mereka itu sudah berada pada tataran, sudah ada jadi wali kota, sudah ada anggota senat, sudah ada pengusaha. Kenapa? Ini pengaturan mereka itu, kita datang kemari, kita sudah cukup dulu diusir, penjajah di negerinya, apakah datang dari Indonesia, datang dari India, datang dari Pakistan dan sebagainya, kan mereka sudah makmur, datanglah kita ke sana, itu keluarga kelas menengah semuanya. Nah, demikian juga saya kira untuk sebahagian masyarakat kita yang ada di Eropa sekarang kan, itu dulu mereka itu datang karena faktor macam-macam, faktor politik, faktor ekonomi. Nah, mereka juga sudah berusaha, sebagian sudah jadi anggota parlemen, bahkan apalagi jadi gubernur di London pun sudah. Kenapa? Mereka itu sudah sadar. Ada yang, nah, tinggallah pada masyarakat kita, masyarakat Muslim yang ada di negeri Muslim. Ingat, kalau kita lihat Yaman, asyik perang saja, Timur Tengah asyik perang. Kenapa habis? Tidakkah mampu para tokoh-tokoh kita muslimin muslimat ini, ya kan? Jangan lagi berperang. Orang lain pun sudah malu berperang. Bukan takut, orang lain pun sudah malu berperang. Jadi tinggallah mereka itu, kalau mereka membuat senjata untuk dibeli orang-orang muslim, kan memalukan sekali. Berarti kita ini benar-benar bodoh, baluman jahula lagi. Sudah kita beli senjata pada orang lain, kemudian kita perangi orang kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati sekali. Jadi ini jangan lupa. Jadi iman, amal soleh ini satu paket yang lengket. Seberapa benarkah iman kita sehingga lihat terrealisasi dalam perbuatan kita, masuk perilaku bisnis, perilaku politik, perilaku diplomasi dan sebagainya, perilaku sosial. Jadi yayasan-yayasan besar seharusnya sudah ada filantropi Islam, kan begitu. Tapi yang banyak kita lihat sekarang, sedih sekali kita lihat di setiap simpang, di tiap warung, siapa yang mengemis di situ? Naudzubillah min dzalik. Padahal berapa banyak orang-orang kaya sudah di kita. Kenapa? Tidaknya kita urus ini amal, ya. Tidak cukup usaha kita untuk memperbaiki martabat daripada atau kualitas atau posisi daripada masyarakat kita, dan itu nggak bisa sporadis, dia harus terstruktur. Ini kan gampang sekali. Negeri kita urus sendiri, bagaimana nggak bisa kita makmurkan? Nggak mungkin kan, kecuali memang tidak kita makmurkan. Caranya, mari kita musyawarah. Pokoknya sekarang tidak ada lagi pengemis di simpang-simpang jalan, tidak lagi anak-anak yang nggak sekolah di simpang-simpang jalan, yang ini yang itu macam-macam. Tidak mungkin, masa tidak mungkin? Cuma tidak kita fokus ke situ, kita fokus ke lain. Yang kadang-kala yang itu tidak kok, yang kadang-kadang itu hanya sekedar hura-hura saja, atau hanya sebagai make up saja, untuk indah-indah saja. Padahal ini yang paling prinsipil. Nah, ini yang penting. Jangan ingat bahwa kemiskinan itu, ya, kesakitan, tiap banyaknya penyakit, kekotoran, ini seolah-olah menjadi wajah Muslim sedunia sekarang. Seolah-olah, jangan lupa, kita tidak mau itu. Kita harapkanlah kepada tokoh-tokoh, hai tokoh-tokoh agama, hai tokoh-tokoh politik, hai tokoh-tokoh bisnis, hai tokoh-tokoh hartawan, mari pikirkan masalah ini, wajah kita ini. Ingat pada mereka-mereka yang tidak tersentuh itu, yang kurang pendidikan, yang kurang sehat, yang kurang makmur, bahkan sebahagian makan pun tidak cukup. Ya, baik. Terima kasih kepada Profesor Yusni, dan hari ini perbincangan yang sangat menarik menurut saya, karena seperti kata Prof Yusni tadi, bahwa wujud dari iman kita itu ada pada perilaku, ada pada amal soleh, dan salah satu amal soleh itu adalah bekerja keras. Kenapa kita harus bekerja keras? Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk membangun umat Islam, membangun peradaban. Jadi
umat Islam tidak hanya membangun umat Islam, tapi juga menjadi motor untuk membangun peradaban. Ingat bahwa umat Islam harusnya selalu di atas, dan untuk mendapatkan posisi di atas itu tidak ada lain adalah dengan bekerja keras, dengan membangun membangun umat Islam dan membangun peradaban dunia. Teman-teman pemirsa Lapsa TV, hari ini kita cukupkan, dan kita akan berbincang lagi dengan Prof. Yusni pada waktu yang lain, waktu yang akan datang, dan dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya komentar, atau ada hal atau topik yang mau disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kami akan bincangkan dengan guru kita Profesor Yusni Sabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.